Jadi kalau saya lihat Miing, lihat Ahmad, kita Siapa? kelihatan semua sehat-sehat, kelihatan happy. Karena yang sakit itu bukan kita, yang sakit itu Republik Indonesia. Itu yang kita mesti benahin. Dan itu harus dimulai dari puncaknya. Nggak mungkin memperbaiki itu di tengah atau jadi orang nomor 3 atau nomor 4. Nah yang kedua saya agak berbeda dengan Mas Tauhid tadi. Bahwa seolah-olah topan ini akan terjadi tahun depan begini begitu. Mohon maaf Mas Tauhid, topan itu sudah dan sedang terjadi hari ini. Ya, bedanya apa dibandingkan dengan 98? Waktu 98 yang krisis itu perusahaan-perusahaan konglomerat swasta yang menghutang banyak sekali. Bahkan datanya Bank Indonesia, Departemen Keuangan pada waktu itu nggak punya. Tapi hutang negara terkendali, relatif aman. Yang tidak aman itu hutang swasta. Akhirnya mereka nggak mampu bayar, Indonesia dinyatakan default, rupiah anjlok dan terjadilah krisis ekonomi dan politik yang kami 2 tahun sebelumnya, Oktober 96, sudah meramalkan dalam laporan kami setebal 150 halaman. Waktu itu kami dibantah oleh IMF dan Bank Dunia, nggak benar, Indonesia hebat, sehat, kuat, Asian Miracle. Dibantah oleh Gubernur Bank Indonesia Sudrajat Jiwandono, dibantah oleh Mari Muhammad. Nggak benar, Indonesia bagus, Indonesia sehat. Analisa kami berdasarkan 3 hal. Satu, utang swasta yang sudah sangat berlebihan. Yang kedua, current account deficit Indonesia yang sangat besar. Yang ketiga, mata uang rupiah overvalued sebesar 8%. Dan ada kelemahan struktural. Sehingga akhirnya terjadilah krisis besar 98. Hari ini krisis itu sudah mulai. Ya, bukan tahun depan. Bedanya hari ini hutang swasta sangat terkendali. Bahkan mereka gara-gara kenaikan harga komoditas di dunia itu oligarki pemilik konsesi tambang, batu bara, sawit sangat kaya raya. Mereka lagi pada pesta semua. Tetapi utang negara itu yang sudah berlebihan. Sebetulnya sudah jebol. Karena untuk bayar bunganya saja, pemerintah Indonesia nggak sanggup. Bunganya 405 triliun. Pokoknya 400 triliun. Total cicilannya 805 triliun. Pada kurs 14.500. Hari ini kurs di atas 15.000, mestinya cicilannya udah 830 triliun kali. Nah ini untuk membayar bunganya aja pemerintah Indonesia nggak mampu. Mas Tauhid, ini bukan gali lubang tutup lubang, tapi gali lubang tutup jurang. Nah bedanya apa dengan 98 tadi? Yang bermasalah utang negara karena pengeluaran yang jor-joran. Dia nggak mampu bayar. Cara bayarnya bagaimana? Satu, dengan terus-menerus menerbitkan obligasi, bond, surat utang. Yang kedua, dengan menaikkan harga kebutuhan publik. Naikin BBM, bukan karena subsidi. Naikin BBM supaya bisa nyicil utang. Naikin tarif listrik, naikin pajak, naikin PPN, naikin lain-lain dan sebagainya. Jadi ketidakmampuan pemerintah membayar cicilan pokok bunga dibebankan sama rakyat. Makanya dalam menganalisa ekonomi Indonesia, hati-hati. Jangan kayak Khatib Basri yang mengatakan ekonomi Indonesia baik-baik aja. Lihat nih current account deficit, lihat makro indikator. Hei Khatib Basri,
Yang lagi bagus-bagusnya itu oligarki. Mereka dapat durian jatuh, windfall profit, dan masuk ke tangan swasta, bukan ke negara. Sementara ekonomi rakyat lagi susah-susahnya, Saudara Khatib Basri. Situ kok sibuk ngomongin bagaimana hebatnya ekonomi oligarki. Yang kedua, mohon maaf, banyak ekonom yang pintar menganalisa apa yang sudah terjadi. Canggih-canggih. Tapi ekonom itu jagonya kemampuannya untuk memperkirakan apa yang bakal terjadi 6 bulan lagi, apa yang bakal terjadi. Kemampuannya untuk melakukan simulasi, seandainya kira-kira bakal jelek, bagaimana menghindari supaya jangan jelek banget. Mohon maaf, Saudara Khatib Basri, kemampuan saudara untuk meramal selama ini payah kok. Cuman jago ngomongin apa yang sudah terjadi. Ramalan-ramalan saudara nggak pada terjadi tuh. Jadi mohon maaf deh, iya kan? Kalian hanya sibuk ngurusin oligarki, bagian dari oligarki, lupa sama nasib rakyat kita yang justru sangat susah ini. Nah, seperti apa yang terjadi ini, karena negara sangat tergantung pada surat hutang, maka kalau ada gejolak ekonomi internasional, naiknya tingkat bunga, pasti keteteran. Ya, rupiah anjlok ke 15.600 lebih. Itu pun karena ditolong oleh intervensi Bank Indonesia. Kalau nggak ditolong intervensi Bank Indonesia, ini udah 16.000. Nah, apakah ini bisa diramalkan apa enggak? Bisa. Kami setengah tahun sebelum COVID udah meramalkan. Satu, nanti ada masalah di dalam pangan. Minta pemerintah fokus meningkatkan produksi pangan. Memang dilakukan, tapi dengan bikin food estate lah di Kalimantan, di Sumatera Utara, yang sebetulnya cuma proyek doang, impaknya kagak ada. Karena petani sendiri setiap nanam padi rugi, nanam jagung rugi, dan sebagainya. Ada cara buat meningkatkan produksi pangan, buat petani untung. Kalau mau nanam padi, nanam jagung, nanam kedelai, itu aja sederhana kok. Bukan proyek. Ini kan mentalnya apa-apa di proyek, ngabisin duit anggaran, dan nggak ada hasilnya. Nah, yang kedua, pada waktu itu udah bisa ditebak. Ketika COVID, negara-negara maju pompa uang untuk jadi stimulus ekonominya. Bisa ditebak bahwa pompa uang itu dengan apa yang disebut sebagai monetary easing, quantitative easing, nggak akan bisa berlanjut. Ekonominya kebanyakan uang, kebanyakan likuiditas. Itu yang terjadi. Sehingga kami pun 2,5 tahun yang lalu udah ngeramalin. Nanti dalam waktu 2 tahun pasti ditarik lagi nih pasokan uang yang berlebih ini. Ya, itulah yang terjadi hari ini. Ditarik uang yang beredar untuk merem inflasi. Hasilnya inflasinya masih tinggi, tapi ekonominya makin stagnan, apa yang disebut stagflasi. Nah, karena ekonomi Indonesia tidak mandiri dalam bidang pangan, dalam bidang energi, maka setiap dan sangat tergantung sama hutang, setiap kali kebijakan moneter negara maju ini mengetatkan, ya kita kena dampaknya. Sederhananya, Mas Tauhid, ini pemerintah nggak mampu menyelesaikan masalah. Ya, Mas Ahmad, waktunya kita ganti Jokowi secepatnya. Ekonomi akan bisa lebih baik. Banyak caranya supaya bisa lebih baik. Karena hatinya nggak sama rakyat. Bayangin itu. Mereka jaga supaya upah minimum hanya boleh naik 1,039%. Tahun depan kira-kira segitu. Itu kan sadis. Inflasi makanan saja
inflasi biasa sih 5,5%. Tapi inflasi yang paling penting untuk rakyat, untuk buruh adalah inflasi makanan. Sebelum kenaikan BBM, inflasi makanan sudah 13,5%. Dengan naiknya BBM naik di atas 15,5%. Dengan rupiah yang bakal makin anjlok sampai di atas 16.000, pasti juga inflasi makanan bisa naik sampai 17%. Nah, buruh dijaga upahnya hanya naik 1,039. Inflasi makanan 17%. Ini program pemiskinan massal. Ini sadis. Ini anti Pancasila, anti NKRI sikap kayak begini. Ya, jadi Partai Gelora jangan dong kelakuannya kayak partai yang berkuasa gitu loh. Situ itu nggak berkuasa. Jadilah oposisinya yang benar. Bicara kebenaran. Mantap, mantap. Ya, mohon maaf nih.